Pernah kebayang nggak ada satu negara di mana harimau dan kanguru itu sama-sama ada, tapi mereka nggak pernah ketemu? Nah, kali ini kita bakal mecahin salah satu teka-teki biologi paling keren di dunia, yang ternyata tersembunyi di Kepulauan Indonesia. Ini adalah kisah tentang dua dunia satwa yang dipisahkan oleh sebuah perbatasan tak kasat mata. Kalau kita ngomongin Indonesia, pasti langsung kepikiran soal kekayaan alamnya kan? Tapi di balik semua itu, ada sebuah anomali yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama ratusan tahun. Seolah-olah ada sebuah garis gaib yang membelah dunia satuannya jadi dua bagian yang beda banget. Jadi pertanyaannya tuh gini, kenapa sih di pulau kayak Sumatera kita bisa nemuin gajah dan harimau yang khas Asia banget, tapi begitu kita geser sedikit ke timur, yang muncul malah hewan-hewan yang mirip sama yang ada di Australia. Sebenarnya ada apa di antara pulau-pulau ini? Coba deh, lihat peta ini. Di sebelah barat, kita sebut aja tim Asia. Ada harimau, gajah, orang-utan. Tapi di sisi timur, ada tim Australia. Ada kanguru pohon dan cendrawasih. Mereka ini satu negara, tapi seakan-akan hidup di benua yang berbeda. Inilah persimpangan biologis paling dramatis di planet kita. Oke, kita mulai petualangan kita dari sisi barat. Di pulau-pulau raksasa kayak Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dunia hewannya itu benar-benar cerminan dari daratan Asia. Rasanya tuh kita kayak belum benar-benar ninggalin benuanya. Dan ini dia, sang raja hutan, harimau Sumatera. Kehadirannya ini jadi bukti kuat kalau kita lagi ada di wilayah Asia. Zona ini emang identik banget sama mamalia-mamalia besar yang karismatik. Dan tentu aja kita nggak bisa lupain si raksasa lembut ini, gajah Sumatera. Sama kayak harimau, mereka adalah ikon Asia yang cuma bisa kita temukan di pulau-pulau bagian barat Indonesia ini. Dan jangan lupakan orangutan, satu-satunya kera besar di Asia. Kehadirannya ini kayak jadi stempel terakhir yang negasin, ya bagian barat Indonesia ini adalah perpanjangan tangan dari benua Asia. Tapi siap-siap ya, karena sebentar lagi kita akan nyebrang perbatasan. Nah, sekarang kita sampai di titik yang paling krusial. Kita akan melintasi sebuah perbatasan yang nggak kelihatan mata. Sebuah garis misterius yang udah jadi teka-teki selama ratusan tahun. Coba bayangin deh, Anda lagi berlayar ke timur dari Bali atau Kalimantan. Tiba-tiba, semua hewan yang tadinya akrab, harimau, gajah, monyet, hilang begitu saja. Gantinya, muncul makhluk-makhluk yang terasa asing, sama sekali berbeda. Dunianya berubah dalam sekejap. Nah, ini dia kuncinya, garis Wallace. Ini bukan cuma garis iseng di peta loh. Ini tuh penanda palung laut purba yang dalam banget. Jadi gini, di zaman es, waktu permukaan laut turun, sebagian besar Indonesia Barat itu nyatu sama Asia. Jadi mamalia besar bisa jalan kaki. Tapi palung ini, wah, ini jurang air yang dalam, penghalang yang nggak pernah bisa mereka lewatin. Jadi garis Wallace inilah yang jadi pemisah tegas antara fauna Asia sama sebuah zona transisi yang unik banget. Zona ini namanya Wallacea, yang mencakup pulau-pulau kayak Sulawesi dan Nusa Tenggara. Secara biologis, ini semacam tanah tak bertuan. Dan di zona peralihan inilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Di sini kita ketemu Sang Naga Purba, Komodo. Kadal raksasa ini adalah peninggalan hidup dari zaman prasejarah. Sebuah eksperimen evolusi yang unik banget. Terus ada juga babi rusa, yang penampilannya kayak makhluk fantasi, dengan taring yang bisa tumbuh sampai nembus tengkoraknya. Hewan-hewan kayak gini tuh bukti isolasi. Mereka endemik, berevolusi sendirian di pulau-pulau ini, jadi bentuknya ya unik, nggak akan Anda temukan dimanapun di dunia. Eits, perjalanan kita belum selesai. Kita gerak lebih jauh lagi ke timur, ninggalin zona transisi yang aneh ini, dan siap-siap masuk ke dunia yang sama sekali baru. Wilayah di mana pengaruh Australia terasa kuat banget. Di sini, kita ketemu garis gaib kedua, garis Weber. Gampangnya gini deh, kalau garis Wallace itu gerbang masuk ke zona transisi, nah garis Weber ini gerbang keluarnya. Begitu kita lewatin garis ini, kita resmi ada di wilayah Australia. Dan buktinya, langsung kelihatan. Kita disambut sama keindahan burung cendrawasih yang legendaris. Burung dengan bulu paling memukau di dunia ini adalah duta besar dari kerajaan satwa Australasia. Dan bukti yang paling nggak bisa dibantah, ya ini, adanya marsupial atau hewan berkantung kayak kanguru pohon. Nah, sekarang teka-teki di awal tadi udah kejawab kan? Kita udah melintasi dua perbatasan tak kasat mata dan sampai di pos terdepan biologis Australia. Tapi, sayangnya kisah luar biasa tentang evolusi ini punya babak yang kelam. Surga biologis yang unik dan gak tergantikan ini sekarang ada di ambang kehancuran. Kenyataan pahitnya adalah,
Banyak dari makhluk-makhluk keren yang barusan kita lihat, sekarang lagi berjuang di garis depan cuma untuk bertahan hidup dari kepunahan. 45. Cuma segitu. Bukan ribuan, bukan ratusan. Cuma puluhan ekor. Itulah jumlah badak Jawa yang masih hidup di alam liar yang menjadikannya salah satu mamalia paling langka di muka bumi. Dan ini dia wajah di balik angka yang menyedihkan itu. Badak Jawa yang gagah. Seluruh populasi mereka sekarang terkunci di satu benteng pertahanan terakhir di planet ini, Taman Nasional Ujung Kulon. Bahkan harimau Sumatera, predator puncak yang membuka perjalanan kita tadi, sekarang kondisinya kritis banget. Dengan perkiraan populasi yang cuma beberapa ratus ekor, masa depan mereka di alam liar sangat genting. Jadi, intinya gini, alam lewat proses geologi selama jutaan tahun udah melukis sebuah mahakarya keanekaragaman hayati yang gak ada tandingannya di Indonesia. Garis-garis tak kasat mata itu menciptakan kehidupan yang luar biasa. Sekarang, kuas itu ada di tangan kita. Kelangsungan hidup mahakarya ini bergantung pada pilihan kita hari ini. Pertanyaannya bukan lagi kok bisa gitu, tapi kita mau ngapain untuk ngejaganya.